Takehiro Tomiyasu segera temukan pelabuhan baru. Curhatan pilu seorang Kai Havertz. Marcel intip peluang pinjam pemain kunci The Gunners. Dimainkan sebagai bek kiri, posisi Kai Havertz tuai kritik. Legenda Jerman Lothar Matthäus mendorong Julian Nagelsmann untuk mengakhiri eksperimennya memainkan Kai Havertz sebagai bek kiri dan merasa dia harus dimainkan lebih jauh ke depan. Pemain Arsenal tersebut menjalani musim yang mengecewakan sejauh ini sejak pindah ke London Utara dengan nilai transfer 65 juta pound sterling dari Chelsea. Dia hanya menyumbangkan 1 gol dan 1 assist dalam 19 penampilan di semua kompetisi. Performa buruk Kai Havertz membuatnya turun peringkat di tim nasional. Namun, daripada mencoret sang playmaker sepenuhnya, Julian Nagelsmann memilih untuk mainkannya di posisi yang tidak biasa, yakni bek kiri saat melawan Turki dalam laga persahabatan pada akhir pekan lalu. Nagelsmann bahkan menyarankan agar ia dapat menjadikan posisi tersebut sebagai miliknya menjelang Euro musim panas nanti. Namun Lothar Matthäus, pemain dengan penampilan terbanyak di Jerman, tidak yakin dengan perubahan posisi Havertz meskipun memberikan penampilan yang menggembirakan saat melawan Turki. Dan mengatakan bahwa ia harus dimainkan lebih jauh ke depan dan bahkan mungkin memimpin lini depan. Curhatan pilu seorang Kai Havertz. Kai Havertz mengakui bahwa ia merasa kesulitan saat memutuskan bergabung bersama Arsenal dari Chelsea dan menyatakan ia masih belum mendapat kepercayaan dari para penggemar The Gunners. Sejak pindah ke ibu kota, pemain asal Jerman itu masih harus menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Dengan Mikel Arteta mencoba mainkan kembali sang pemain ke posisi naturalnya, yakni gelandang serang, dan juga menjadi target man di sisi sayap atau sebagai pemain di belakang striker, dan bahkan diuji coba sebagai bek kiri. Terlepas dari banyaknya pembicaraan tentang cara terbaik untuk maksimalkan seorang Havertz, sang pemain menegaskan bahwa dia senang berada di Arsenal. Di luar Arsenal selalu terlihat seperti sebuah keluarga, itulah perasaan yang saya rasakan ketika bermain, kata Kai Havertz. Di sisi lain, kualitas Havertz sangat jelas, namun ia belum bisa mantapkan dirinya dalam peran tertentu, dan ia percaya bahwa kasih sayang dari para penggemar akan membuatnya dapat bermain dengan baik. Takehiro Tomiyasu segera temukan pelabuhan baru. Arsenal mungkin harus berjuang keras untuk mempertahankan Takehiro Tomiyasu pada tahun 2024, karena Bayern Munich sudah mendorong untuk merekrut pemain internasional Jepang itu. Takehiro yang telah berjuang melawan banyak cedera sejak bergabung dengan klub pada tahun 2021 nampaknya telah membuktikan dirinya kembali sebagai anggota penting dalam skuad Mikel Arteta. Bek tersebut yang saat ini sedang menjalani tugas internasional telah mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi untuk The Gunners setelah musim 2022 terhenti karena cedera lutut. Profilnya yang kokoh dan serba bisa adalah salah satu yang sangat dihargai oleh sang pelatih. Untuk itu Arsenal wajib waspada mengingat mereka harus bertarung dengan Bayern Munich yang tertarik mengakuisisi pemain internasional Jepang ini. Juventus diduga buat Arsenal gigit jari. Arsenal dibuat gigit jari oleh Juventus yang kabarnya siap melakukan barter Dusan Vlahovic ke klub tak terduga. Sejatinya Dusan Vlahovic selama ini cukup santer dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Premier League seperti Chelsea, Arsenal, hingga Man United. Namun ternyata Tutu Juve melaporkan bahwa Juventus atau Bianconeri justru siap melakukan barter dengan raksasa La Liga Spanyol Atletico Madrid. Atletico menjadi pihak pertama yang membuka pikiran manajemen Bianconeri untuk melakukan barter. Los Rojiblancos saat ini memang sangat meminati Dusan Vlahovic. Kebetulan Juventus sendiri juga membidik dua pemain mereka yakni Alvaro Morata dan Rodrigo De Paul. Mumpung Atletico ingin memboyong Vlahovic, Juventus pun jadi menjajaki peluang barter. Mereka akan memilih antara Morata atau De Paul. Andai rumor ini benar, Arsenal pun bakal gigit jari lantaran mereka berpotensi gagal total untuk memboyong Dusan Vlahovic ke Stadion Emirates pada Januari 2024. Hanya saja untuk sementara waktu ini, Juventus belum mengambil keputusan
Terkait siapa yang akan mereka pilih antara Morata dan De Paul, pihak Atletico Madrid sendiri juga belum mengetahui niatan dari raksasa Serie A Italia itu. Jadi komunikasi lebih jauh pasti harus dilakukan kedua pihak. Kekhawatiran Declan Rice jelang Euro 2024. Gelandang Arsenal Declan Rice baru-baru ini mengakui bahwa ia khawatir untuk bisa mendapatkan tempat di skuad Inggris di Euro 2024 meskipun ia telah tampil mengesankan. Sejatinya Declan Rice telah menjadi bintang bagi The Gunners sejak mengamankan kepindahan musim panas nilai 105 juta pound sterling dari West Ham United. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 18 penampilan di sebuah kompetisi musim ini dan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Ia juga tampil meyakinkan di lini pertahanan sebagai pemain nomor 6 di tim. Bintang Arsenal itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari skuad Gareth Southgate selama bertahun-tahun dengan mengoleksi 47 caps untuk negaranya. Namun persaingan untuk masuk ke dalam skuad final untuk tampil di Euro 2024 pada musim panas mendatang akan lebih ketat dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan turnamen ini hanya akan menampilkan 23 pemain dibandingkan dengan 26 pemain di Piala Dunia. Terlebih lagi, Southgate telah mengatakan bahwa ia hanya akan memilih pemain yang 100% fit sebelum mengakui bahwa ia lebih memilih pemain yang dapat beroperasi dalam berbagai peran. Rice pun akan bersaing dengan pemain-pemain seperti Calvin Phillips, Jordan Henderson, Jude Bellingham, dan Conor Gallagher untuk memperebutkan satu tempat di skuad final Piala Eropa musim panas tahun depan. Marseille intip peluang pinjam pemain kunci The Gunners. Raksasa Ligue 1, Marseille dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Arsenal dengan status pinjaman di awal tahun depan. Sebagaimana diketahui, Fabio Vieira mengalami kesulitan untuk mengukuhkan posisinya di tim utama sejak bergabung dengan Arsenal dari FC Porto dalam sebuah kesepakatan senilai 35 juta euro. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan seluruh tahun-tahun pertamanya bersama Porto, selain satu musim di Padroense. Dia lulus dari akademi klub Portugal tersebut pada Juni 2020. Vieira telah berada di bawah radar untuk sebagian besar beberapa klub selama karir masa mudanya dan tahun-tahun awal sebagai pemain tim utama. Jadi sangat mengejutkan ketika The Gunners mengeluarkan dana sebesar 35 juta euro untuk mendapatkan jasanya tahun lalu. Gelandang asal Portugal ini belum mendapatkan tempat di tim utama Mariam London dengan hanya mencatatkan kurang dari 2000 menit bermain sejauh ini. Namun Vieira telah mengalami peningkatan pada musim ini, di mana Mikel Arteta telah memberikan lebih banyak waktu bermain dibanding musim lalu. Hal tersebut tampaknya telah membuat para calon peminat menyadari kualitasnya. Dan dilansir dari Le Temps Sport, Marseille tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Raksasa Ligue 1 tersebut ingin menggunakan hubungan kerjasama yang baik dengan The Gunners untuk mencari kesepakatan peminjaman. Dan bermain di Orange Velodrome mungkin akan menjadi pilihan terbaik bagi Fabio Vieira. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!